Perkenalkan, nama saya Sriwayuni Saragi, NIM 18405055, Prodi S1 Akuntansi Siang semester 6, mata kuliah Lembaga Keuangan Non-Bank. Di sini saya akan menjelaskan respon terhadap masalah leasing sekarang ini. Leasing tidak boleh main tarik saja kendaraan pasca putusan MK nomor 18 tanggal 6 Januari 2020. Dulu, leasing bisa asal tarik kendaraan kredit tanpa melalui putusan pengadilan. Leasing berpatokan pada pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia yang dipegang leasing memiliki kekuatan eksekutorial dan debitur yang menunggak cicilan kredit dapat ditarik atau dieksekusi kendaraannya. Kini, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/17/2019 pada tanggal 6 Januari 2020, kini perusahaan pembiayaan kredit kendaraan atau leasing tidak bisa lagi langsung menarik kendaraan jika debitur menunggak cicilan kredit. Hal ini ditegaskan dalam amar putusan MK nomor 18/PUU/17 tanggal 6 Januari 2020. Berikut bunyi amar putusannya. Diktum 2 menyatakan pasal 15 ayat 2 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 168 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3889 sepanjang frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji, once prestasi dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Diktum 3 menyatakan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 168 tambahan Negara Republik Indonesia nomor 3889 sepanjang frasa cedera janji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji. Diktum 4 menyatakan penjelasan pasal 15 ayat 2 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 168 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3889 sepanjang frasa kekuatan eksekutorial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Dari putusan MK Diktum 2, 3, dan 4 disimpulkan bahwa leasing tidak boleh menarik kendaraan jika ada kesepakatan tentang cedera janji atau once prestasi setelah cicilan menunggak dan debitur keberatan menyerahkan kendaraannya secara sukarela. Leasing harus menempuh upaya hukum terlebih dahulu ke pengadilan untuk membuktikan bahwa debitur telah cedera janji agar kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia bisa dieksekusi. Kendaraan bermotor yang cicilannya macet akan ditarik serta dilelang. Sudah menjadi rahasia umum jika kendaraan bermotor yang cicilannya menunggak atau tidak dibayar dalam jangka waktu tertentu akan ditarik kembali oleh leasing dengan berbagai cara, mulai dari didatangi rumahnya, bahkan sampai dipantau jalan-jalanan yang motor tersebut sering dilewati oleh mata elang yang selalu siap siaga di pinggiran jalan ramai yang sering dilewati banyak orang. Cara menyita pun beragam. Ada yang baik-baik jika masih dalam batas toleransi, ada yang memerlukan cara kasar karena debitur yang cicilannya macet tidak mau bekerja sama dengan menemukan solusi untuk memenuhi kewajibannya mencicil motornya secara rutin. Padahal dengan menarik kendaraan bermotor milik nasabah yang menunggak, bukan berarti pihak leasing akan langsung meraih untung dari motor tersebut. Justru perusahaan pembiayaan akan mendapatkan kerugian, apalagi jika kendaraan sudah tidak berada dalam kondisi baru karena digunakan oleh debitur untuk bepergian. Kendaraan yang ditarik pun bukan jaminan jika masalah tersebut telah selesai. Debitur yang kendaraannya bermotornya ditarik pun akan tercoreng namanya, karena tidak bisa lagi mengajukan pembelian kendaraan dengan cara kredit karena track record-nya sudah terlanjur buruk. Datanya akan diambil lewat eKTP serta terekam secara otomatis oleh sistem BI checking. Terdapat di Peraturan Menteri Keuangan. Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan yang melarang perusahaan-perusahaan leasing yang ingin menarik motor yang mereka berikan cicilan terhadap pelanggannya secara paksa. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi yang ingin melakukan cicilan kendaraan bermotor namun masih ragu atas kemampuan sendiri dalam melunasinya. Ketakutan timbul bukan tanpa sebab. Pasalnya, banyak kejadian tidak mengenakan yang terjadi jika terlambat membayar angsuran. Salah satu santer terdengar dan kerap terjadi adalah didatangi oleh debt collector. Debt collector ini tak jarang mengambil paksa kendaraan bermotor yang mengalami kredit macet dalam waktu yang lama serta debitur tidak mau bekerja sama. Hal ini tentu akan merugikan nasabah. Selain kehilangan kendaraan, angsuran yang sudah dibayarkan di bulan-bulan sebelumnya pun tidak akan bisa diambil lagi. Intinya, jika kita terlambat dalam membayarkan cicilan, tentu akan ada hukuman yang menanti kita. Namun, penarikan motor yang terjadi juga sudah melewati proses analisis terhadap apa yang menjadi penyebab keterlambatan tersebut. Dalam hal ini, pihak leasing akan memberikan toleransi asalkan debitur memiliki niat baik untuk membayar cicilan kendaraan bermotor mereka. Prosedur penarikan yang harus dipatuhi leasing. 1. Landasan hukum. Kamu pasti sering mendengar cerita atau bahkan pernah mengalami pihak leasing melakukan penarikan kendaraan yang macet cicilannya secara paksa. Hal tersebut tidak dibenarkan, sebab ketentuan penarikan kendaraan yang dibeli secara kredit termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK 010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. 2. Wajib menunjukkan sertifikat jaminan fidusia. Peraturan itu menyebutkan leasing yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan secara kepercayaan atau fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia. Ketentuan ini sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia. Selain itu, pihak leasing dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia. Jaminan fidusia
dan menyerahkannya kepada perusahaan leasing tersebut. 3. Tahapan penarikan. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui leasing sebelum melakukan tindakan penarikan, antara lain notifikasi jatuh tempo angsuran. Dalam 3 sampai dengan 1 hari sebelum jatuh tempo angsuran, leasing wajib mengirimkan pesan singkat untuk mengingatkan masa pembayaran kepada nasabah. Melakukan penagihan sampai memberi surat peringatan. Jika masa pembayaran telah melewati 1 hari sampai 7 hari, perusahaan akan menghubungi nasabah. Apabila masa pembayaran telah melewati 8 hari sampai dengan 30 hari, perusahaan pembiayaan akan mengutus tenaga penagihan untuk menandatangani alamat nasabah tersebut dan menyampaikan surat peringatan. Menarik kendaraan. Proses penarikan akan dilakukan apabila pembayaran cicilan telah melewati 2 kali masa angsuran. Sebelumnya, perusahaan pembiayaan telah mendapatkan konfirmasi dari nasabahnya apakah akan tetap mencicil angsuran dengan menjadwal ulang pembayaran atau secara resmi memutus kontrak. Jika keputusannya adalah memutus kontrak, maka penarikan kendaraan bisa dilakukan secara legal. 4. Penarikan kendaraan bisa melibatkan polisi. Apabila telah memenuhi seluruh prosedur dan hak fidusia tersebut, maka pihak leasing diperbolehkan melakukan penarikan kendaraan dari nasabah. Menurut Harjanto, prosesnya bisa dilakukan dengan melibatkan pihak berwajib, tim internal perusahaan maupun tim eksternal perusahaan. 5. Masa tenggang 2 minggu. Harjanto menambahkan, setelah kendaraan ditarik, maka leasing wajib memberikan waktu selama 2 minggu kepada nasabah untuk menebus kendaraan tersebut sesuai jumlah tunggakan angsuran berikut bunga atau dendanya. Demikianlah respon masalah leasing yang sekarang ini yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.